terjebak dalam dia. Tak ada yang berbicara, hati kita yang terluka terpendam dalam gelap malam. Kau dan aku terbentang samudra, asa kita hanya tinggal kata. Mengapa rumah ini terasa hampa? Yoni! Dari mana saja kamu itu? Kamu sudah melewatkan malam yang begitu berharga hari ini. Lihat itu. Makan malamnya sudah selesai. Hanya tersisa beberapa potong ayam yang sudah dingin. Ibu itu selalu mengajarkan kedisiplinan. Aduh, Bu. Ini itu udah malam. Please deh. Aku lagi gak mau ribut sama ibu. Aduh, Yoni. Ibu itu belum selesai bicara. Terlalu kamu bilang. Pagi tadi kan kakak sudah bilang, jangan sampai pulang terlambat. Mau supaya apapun tugas kuliahmu itu, janganlah sampai pulang terlambat. Iya, Kak. Kamu itu lupa Yoni, hari ini hari apa? Hari Senin. Besok Selasa kan? Kamu itu. Hari ini adalah hari perayaan perceraian ibu. Hari yang dimana setiap tahunnya kita rayakan dengan makan malam bersama. Bu, aku tuh bingung deh. Emangnya apa sih yang harus dirayain dari sebuah perceraian? Kalau sih, aku kasih tahu ya, perceraian itu suatu kesalahan, Kak. Buat apa dirayain segala? Ya, kecuali emang orang-orang tertentu kayak ibu perlu kepalanya terbentur berapa kali coba, biar dia sadar kalau perceraian adalah suatu kesalahan. Dan hebatnya, Kak Lucy juga ikut-ikutan merayakan sebuah kesalahan. Gak masuk akal, Kak. Lucy. Iya, Bu. Sebaiknya kamu nasihati adikku itu. Iya, Bu. Duh, sakit, Kak. Gak mau. Iya. Bu, Ibu. Yoni. Jelas saja Ibu marah. Kau menyakitinya, Yoni. Kak, aku tuh nyakitin gimana sih? Dari pagi aku udah keluar rumah. Banyak hal yang aku kerjain. Pulang-pulang malah diomelin kayak gini. Tapi swear deh, Kak. Serius. Aku beneran lupa kalau hari ini kita ada acara makan. Lagian kan, aku keluar bukan buat main-main.
tapi buat ngerjain tugas. Jadi lebih penting mana? Ibu atau tugas-tugas kuliahmu itu? Ya, keduanya penting buatku. Kalau keduanya penting buat kamu, harusnya kamu bisa memberikan kadar yang sama. Tapi sayangnya malam ini kamu gak adil, Yoni. Adil? Emangnya sejak kapan, Kak, di rumah ini ada keadilan? Apanya yang adil? Kalau milih segala sesuatu saja harus dipaksakan. Kak, adil itu sama berat, bukannya berat sebelah. Tidak memihak dan seimbang. Itu namanya adil. Lagian, apa salahnya sih menuntut keadilan untuk diri kita sendiri? Nyatanya kan hidup harus berjalan dengan seimbang, Kak. Nyonya? Ya. Badut, ibu mana? Baru saja pergi. Yes! Wow! Nontonnya memang hebat. Gerak itu Nona memang luar biasa. Perasaan biasa aja, ih. Loh, Apa sih kamu? Berisik kamu banget tuh. Nontania. Berisik Nonia. apanya? Sudah. Kalian jangan pada bertengkar. Hah? Aku? Apalagi selain menyanyi? Bermain musik. Di sebuah kehidupan, tidak ada yang lebih berharga ketimbang musik. Wow. Oh, kehidupan tanpa musik itu ibarat mayat hidup. Kaku, dingin, Dan apa hayo? dan tidak bersemangat, ih. Kalau begitu, coba Nonia menyanyikan sebuah lagu yang bisa membangkitkan semangat untuk hidup. Boleh. Ayo Non. Badut, tolong ya, hidupin musiknya. Baik Non. Do, re, Nonia sudah siap? siap. Seperti alunan detak jantungku, tak bertahan melawan waktu. Semua keindahan yang mudah atau cinta yang pahit. Aduh, stop. Berisik, ganggu kakak lagi belajar. Lagian, suaranya jelek, kayak tikus kejepit, tau nggak? Lia, maksud kakak bukan gitu, Lia. Ih, jangan ngambek dong. Biarin. Gini deh, kakak kasih tahu ya, Lia. Zaman sekarang ini, masyarakat Indonesia itu udah cukup sedih dengan realitas hidup. Jadi, janganlah kamu kasih hiburan yang sedih-sedih lagi ya. Ih, Ayu ini sok tahu. Loh. Bukannya aku sok tahu dan sok pintar. Tapi kan emang gitu kenyataannya. Iya nggak, Tania? Enggak tuh. Serah deh, dikasih tahu. Ngeyel. Kalau gitu, aku harus nyanyi lagu apa emangnya, Kak? Ya, lagu yang semangat. Kayak lagu perjuangan kuno. Ih, kakak gimana sih?
Perjuangan butuh waktu. Betul kamu Lia. Perjuangan itu butuh waktu. Kamu emang adikku yang paling pintar Lia. Dut, Iya non? sini deh. Ada apa non? Ibu di mana Dut? Ibu sudah pergi non? Pergi. Bagus itu Dut. Tania, Lia. Kenapa kak? Kalian nggak mau main di kamar aja? Enggak ah, kami mau main di sini aja. Main di kamar aja dong, please. Gak mau ih, bilang gak mau ya, gak mau ya. Oh, nggak mau ya? Ya udah, kalau gitu kakak kasih tahu ibu ya kalian menari dan menyanyi. Ih, jangan dong. Ya udah deh. Gitu dong. Sepertinya saya tahu bakat non Yoni seperti ini. Iya, Dut. Aku bosen, Dut, tinggal di rumah ini. Aku capek diatur-atur sama ibu. Oh, jadi itu toh alasannya. Aku mau keluar negeri. Hah? Luar negeri non? Gimana kalau nyonya tidak menyetujuinya non? Aku punya ide, Dut. Ide? Sini, Dut. Paham kan? Paham non? Apapun yang non Yoni inginkan, pasti Badut lakukan. Ya, contohnya seperti sekarang ini. Di umur yang sudah tidak lincah lagi, Badut masih setia menggunakan seragam kebesaran ini. Betul itu, Dut. Udah, Iya non? pokoknya, Dut. Kalau nanti ibu udah pulang, aku bakalan coba ngomong dulu sama dia baik-baik ya. Iya non? Doain ya, Dut. Pasti. Makasih ya. Semangat non? Siap, Dut. Nyonya sudah pulang? Ngapain kamu, Dut? Bersih-bersih nyonya. Badut, Iya nyonya. yang bersih ya. Baik nyonya. Tidak ya, Yoni. Ibu itu mendidik untuk menjadi seorang penurut, bukan seorang pembangkang. Apalagi seorang yang gemar melawan orang tua. Tapi Bu, ini tuh penting buat masa depanku. Tahu apa kamu tentang masa depan? Bu, dari kecil aku selalu nurutin semua kata-kata ibu. Aku mohon lah Bu, kali ini aja ibu yang nurutin aku ya. Memangnya tidak ada apa sekolah yang bagus di negeri ini? Tapi lulusan luar negeri itu selalu lebih dihargai loh Bu. Tidak ya Yoni. Sekali ibu bilang tidak, ya tidak. Pokoknya kamu gak boleh sekolah ke luar negeri. Andai aja ayah masih ada di sini, sekarang aku pasti udah sekolah di luar negeri. Ibu! Ibu mau les. Yuk. Tania lihat. Duduk dulu sebentar. Kenapa sih Bu? Pada ribut-ribut gini sih? Iya, ini kenapa lagi sih? Kakak kalian itu ingin sekolah lagi ke luar negeri. Hah? Di negeri ini kan masih banyak sekolah yang bagus. Bahkan negara tetangga kita saja sekolahnya di sini. Lagi pula, Kak Yoni itu sudah seharusnya meneruskan perusahaan mendiang ayah kalian. Ibu itu sudah tua, sudah sering lupa. Ibu masih harus dibantu. Bu, tapi kan ada Kak Lucy, dia bisa loh bantu ibu di perusahaan.
Kak Lucy itu sudah menikah. Ibu tidak mau mengganggunya. Beda cerita. Kalau kamu juga sudah menikah, ibu tidak akan mencampuri urusanmu. Sebaliknya ibu yang akan bertanggung jawab atas dirimu. Adil atau tidaknya, ibu yang menentukan. Bukan kamu, Yoni. Pokoknya kamu nggak boleh sekolah ke luar negeri. Terserah. Kamu tidak mau mendengarkan perkataan ibu, silakan pergi dari rumah ini. Ibu tidak mengusirmu, Yoni. Ibu hanya memberikan pilihan kepadamu. Capek sama ibu. Aduh, gimana? Ih, kita berangkat sama siapa dong? Aduh. Kak Yoni, Apa? antarin aku les. Gak mau ah. Ah. Ya udah deh, tunggu di depan ya. Nanti kakak nyusul. Pak Badut, Iya, Non. Ada apa, Non? sebentar Pak. Nah, bukan gaji. Itu apa, Non? Yang tadi. Yang tak... Oh! Iya, Non. Bapak tahu. Kasihin ke ibu, jangan bilang dari aku. Siap, Non. Paham kan? Paham dong. Makasih ya Pak. Hati-hati, Non. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyonya! Nyonya! Iya. Ada apa, Dut? Ini Nyonya. Tadi ada penagih hutang yang memberikan surat itu kepada saya. Dia bilang suruh memberikan surat itu kepada Nyonya. Siapa yang berhutang memangnya? Entahlah Nyonya, saya kurang paham. Silakan Nyonya buka sendiri. Kalau begitu, saya langsung ke belakang Nyonya. Permisi. Ya. Hutang. Siapa yang berhutang memangnya? Hah? 300 juta? Apabila tidak dibayarkan selama 3 hari, maka anak ibu yang bernama Yoni akan dinikahkan oleh majikan saya. Akan dibawa ke luar negeri. Yoni. Itu kapan anak itu berhutang sebanyak ini? Akan dibawa ke luar negeri. Seperti ada yang tidak beres dengan hal ini. Yoga! Yoga! Iya Nyonya. Ada apa, Nyonya? Kemana, Yoni? Oh, Nan Yoni tadi pergi mengantarkan adik-adiknya les. Nyonya, sudah makan atau belum? Mau saya siapkan makanannya sekarang? Gak usah. Ya sudah, kalau begitu saya izin ke belakang dulu ya Nyonya. Ya. Mari. Bu. Bu. Loh. Bu. Bu, Muka ibu kok kelihatannya sedih banget sih. Lagi ada masalah ya, Bu? iya Bu. Sepertinya muka Ibu tidak bergairah. Banyak masalah di kantor ya Bu?
Kalau masalah di kantor sih sudah bisa aku atasi. Tapi ini masalahnya datang dari rumah. Dari adikmu itu, si Yoni. Coba kamu baca. Sepertinya tadi itu ada penagih hutang yang datang ke rumah. Dia ingin menagih hutang yang telah dipinjam oleh Yoni. Bahkan aku sendiri saja tidak tahu hutang itu digunakan untuk apa. Yang satunya ada yang aneh. Aneh? Aneh kenapa memangnya, Bu? Iya, Bu. Aneh kenapa? Anehnya, kok bisa-bisanya hutang itu akan lunas kalau aku menyerahkan Yoni ke majikannya untuk dinikahkan. Lalu dia akan dibawa ke luar negeri. Oh, human trafficking ini, Bu. Bahaya. Hati-hati, Bu. Masalahnya nih, Masalahnya, Bu. tadi itu aku sempat bertengkar dengan anak itu. Dia itu ngotot sekali ingin sekolah ke luar negeri. Ya mana aku bolehkan? Loh, kenapa tidak diperbolehkan, Bu? Bagus dong. Kalau anak itu ingin pendidikan yang lebih tinggi. Di luar negeri pula, Bu. Iya, Bu. Kenapa nggak dibolehin? Sayang banget loh itu. Masalahnya aku tuh sayang betul sama anak itu. Aku takut kalau mungkin saja dia diperlakukan seenak saja oleh orang lain. Itu yang aku takutkan. Ibu masih trauma. Oh ya, Bu. Adik-adik ada di mana ya? Apa mereka ada di dalam? Kalau kamu tanya Tania sama Lia, mereka baru saja berangkat les. Yang satunya entahlah kemana. Dimakan buaya kali. Loh, Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih? Ya udah, Mas Hendrik sini dulu ya. Ini Bu. Aku mau ke dalam. Iya, Lus. Bu, biar saya bukakan saja. Oh iya. Ya, sebentar. Ya, siapa ya? Temannya Yoni. Oh ya, silakan masuk, silakan. Permisi ya, Mas. Ya, ya, ya. Tante! Gita sama Zahra ya? Betul, Tante. Oh, kayaknya waktu itu pernah main ke rumah. Iya, Tante. Silakan duduk, silakan. Makasih ya, Tante. Ini siapa? Perkenalkan, nama saya Indra, Tante. Ya, maaf. Jika saya datang kemari dengan cara yang tidak lazim. Dengan tidak minta bantuan Mak Comblang untuk menyampaikan permohonan saya yang sudah lama ini. Ini menyangkut perasaan saya yang paling pribadi. Singkat kata, saya mohon izin untuk memperistri anak tante yang bernama Yoni. Betul itu, Tante. Memperistri anak saya. Sebelum saya jawab boleh atau tidaknya, saya mau tanya. Kamu ini anak siapa? Kok berani-beraninya melamar anak saya? Memangnya kamu ini anak pejabat, kan? Ya, kalau memang kamu ini anak pejabat, silahkan buktikan ke saya. Tante, orang lain pasti akan ragu untuk menjawab pertanyaan ini dan langsung bilang, ya. Asal Tante tahu, pada zaman edan seperti sekarang ini, banyak orang kaya yang mengaku masih keturunan anak pejabat. Ya, emang kedudukan cukup terhormat sebagai anak pejabat. Tapi saya, Tante, tak perlu mengaku sebagai anak pejabat. Orang lain pasti akan tahu kalau saya anak orang kaya. Kayak apa emangnya? Kayak monyet. Ih, goblok banget sih lu. Maaf ya, Tante. Jangan main-main. Ini tuh masalah serius. Udahlah, kamu tenang aja. Semua ini udah kurencanain dengan sempurna. Maaf ya, Tante. Percayalah, Tante. Indra itu sebenarnya anak yang baik. Dia juga anak yang pintar. Iya kan? Betul itu, Tante. Atau Indra bisa dibilang mapres, mahasiswa berprestasi. Iya loh, Tante. Ya, maaf kalau saya lancang, Tante. Habis Tante orangnya serius banget, gak
nggak bisa diajak bercanda. Kalau begitu jawaban saya tidak. Hah? Maksudnya tante? Ya tidak. Dia saja bukan anak pejabat. Tante itu cuma mau punya menantu anak pejabat. Seperti Mas Hendrik itu. Loh, walah, Mas ini anak pejabat toh? Pejabat apa Mas? Anak menteri, anak jenderal, atau jangan-jangan anak presiden? Coba bicara. Sekali lagi kau bicara tidak sopan. Tinju ini akan melayang ke mukamu yang busuk. Udahlah Mas, takut banget sih aku Mas. Mas, hidupnya nggak bahagia ya? Nggak bisa kena humor dikit. Bu, kalau mengusir orang ini, Bu. Hei kamu! Lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Saya akan panggilkan polisi. Tenang Nyonya, tenang. Saya datang kemari dengan niat baik. Saya ingin melamar anak Nyonya. Ya syukur-syukur anak Nyonya menerima saya sebagai calon suaminya. Ya kan Mas? Indra, my Yoni? baby honey bunny sweetie. Yoni! Mana saja kamu itu? Kamu udah lama di sini, Indra? Tadi aku Yon. Sini-sini duduk dulu dong. Udah dikasih minum belum? Belum. Yoni! Pokoknya kamu tidak boleh ya berhubungan sama laki-laki tidak jelas ini. Kenapa sih, Bu? Emangnya apa yang salah sama Indra? Dia itu lelaki yang baik, Bu. Mukanya juga nggak jelek-jelek amat. Dia ini bukan anak pejabat. Dia itu nggak cocok sama kamu, Yon. Emangnya kenapa, Bu? Kalau Indra bukan anak pejabat? Lagi pula, ingat ya, Bu. Kalau ibu itu cuma anak petani. Ayah juga cuma seorang pedagang. Emangnya kalian keluarga ningrat apa? Yoni! Sang anak kurang ajar! Ibu memang bukan anak pejabat. Apalagi ayahmu itu. Maka dari itu, Yoni, ibu tidak ingin kamu bernasib sama seperti ibu. Nikahi laki-laki bejat seperti ayahmu. Ibu itu ingin kamu hidup bahagia. Hidupmu itu lebih baik ketimbang ibu. Bu, berapa kali aku harus bilang Indra itu lelaki yang baik, Bu. Dia bahkan jauh lebih baik daripada anak laki-laki yang memanfaatkan hasil korupsi orang tuanya. Yoga! Badut! Badut! Iya Nyonya. Tolong kamu usir laki-laki ini dari sini. Saya nggak mau melihatnya di rumah ini lagi. Iya Nyonya. Mas, Badut, ngapain Badut di sini? Ada pesta ulang tahun balita emang. Minggir, Mak. Baik Nyonya. Yoni, pokoknya kamu dihukum. Sudah berhubungan dengan laki-laki tidak jelas ini. Carilah laki-laki lain, Yoni. Masih banyak laki-laki lain di luar sana. Kalau nggak nemu, gimana? Kalau tidak nemu, ibu mau mau mengirimkanmu kepada budimu yang di luar negeri sana. Kamu jerah dengan kelakuanmu itu. Yoni, pokoknya jangan sekali-kali berhubungan dengan laki-laki tidak jelas itu. Iya, Bu. Yes! Berhasil! Gila, gacor sih. Lenyon. Ini ada apa sih? Udahlah, Mas Hendrik gak usah ikut campur ya. Ini urusan dapur kita-kita. Hah? Dapur? Hah? Dapurnya di situ. Ya elah Mas, katanya anak pejabat. Kok goblok banget sih Mas? Udah.
Gak Oke usah lah, Yon. diladenin. Oh iya, Yon. Udah selesai kan? Ya, semoga sih gitu ya. Jangan lupa bayar gue. Iya, bayar kita mana? Besok gue transfer. Oke lah, Yon. Kalau gitu kami pulang dulu ya. Mau langsung balik? Iya. Tugas berapa ya? Ya udah deh. Bye Sorry ya, Bye, merepotin. Yon. Makasih lo. Oke, Yon. See you. Apaan sih? Hati-hati ya. Non. Aduh. Non Joni jangan senang dulu dong. Rencana kita itu masih belum berhasil 100%. Ah, udah. Tenang aja, Dut. Serahin semuanya sama Yoni. Aku kan cerdas dan mandiri. Mirip Non Sama siapa? sama Nyonya. Iyalah, kan aku anaknya. Oh, ternyata selama ini kalian hanya bohongan, main-main, hah? Drama. Mas Hendrik, ini semua itu bukan cuma sekedar main-main dan drama biasa. Seperti ada yang beres. Oh, awas ya kalian, awas. Rencana kalian aku bocorin ke ibu. Mas, loh, Non. Tuh, gimana kalau sampai Mas Hendrik bilang sama Nyonya? Aduh, bisa gawat ini Mas semuanya. Hendrik, biar aku yang urusin Dut. Ya, Non. Mas Mansur! Mas Mansur! Mbak Yoke, Lagi ngapain? ini loh Mbak, lagi ngeliatin foto keluarganya Nyonya. Tadi Nyonya manggil saya ya. Saya nggak denger. Lagi masak. Kalau ditinggalkan nanti gosong. Iya Mbak. Oh iya, Mbak Yoke kesini mau ngapain? Saya mau bersih-bersih. Oh, silakan Mbak. Iya. Mbak Yoke, Ada apa? lihatlah foto keluarganya Nyonya Mbak. Anak-anak sekarang sudah semakin besar ya. Saya merasa tidak pantas berada di sini. Maksudmu apa bicara seperti itu? Saya hanya berpikir, apa mereka masih membutuhkanku? Kalau Nyonya masih gaji kamu, ya berarti kamu masih dibutuhin di rumah ini. Loh, bukannya Nyonya hanya kasihan sama saya. Mana mungkin? Nyonya kan tahu rasanya kehilangan. Mana mungkin Nyonya merelakan kamu yang sudah menjadi teman anak-anak dari kecil untuk pergi. Lalu kenapa Mbak? Bukannya kita semua ini akan berpisah. Lagi pula, ini hanya soal waktu kan? Ini memang hanya masalah waktu, Mas. Mbak, mungkin ini sudah waktunya untuk saya berpisah dengan mereka. Maksudmu apa? Mas Mansur? Mas! Mas Mansur! Mas! Mas Mansur! Lihat, nyanyi sama ngedance yuk. Boleh? Ayo, kakak ikut juga yuk. Boleh deh. Oke. Stop dulu. Kamu yang hidupin.
pasti bakalan kangen banget sama kalian. Kak Yoni jadi pergi ke luar negeri. Kak Yoni jahat deh. Iya, kakak gak sayang sama aku sama Kak Tania. Tahu tuh. Lia, Tania, kakak itu pergi ke luar negeri bukan karena nggak sayang sama kalian, Dek. Tapi karena kakak mau mencari jati diri kakak sendiri. Karena ibu nggak pernah berusaha jadi ibu yang baik buat kita. Seorang anak memang harus bisa menjelaskan kepada ibunya tentang apa yang mereka perlukan. Memang sulit bagi ibu untuk menatap kalian bertiga tumbuh menjadi seseorang yang telah dewasa. Tapi sampai kapan, Kak? Sampai kapan kita semua kayak gini? Hidup terkekang dalam rumah ini. Kak Lucy udah menikah. Sedangkan aku, Lia dan Tania gimana? Akan ada saatnya untuk kalian dilepas oleh ibu. Aku nggak yakin, Kak. Apa kamu pikir aku telah menentukan jalanku sendiri? Maksudnya apa, Kak? Pernikahanku hanya sekedar formalitas belaka. Dan itu pun hanya untuk menyenangkan hati ibu. Maksud kakak? Tak usah berpura-pura tak mengerti. Aku tahu kalian mengenaliku. Semenjak seorang laki-laki menampar dan memukuli wanita yang melahirkanku, sejak saat itu pula lah aku benci terhadap kaum itu. Kaum yang merasa superior, kaum yang merasa dirinya lebih tinggi daripada kaum wanita. Maksud kakak, ayah? Tidak ada ayah. Laki-laki itu yang membuatku seperti ini, Yoni. Aku sakit, Yoni. Aku sakit. Setiap malam, bayang-bayangkan kejadian itu selalu menghantuiku. Setiap malam. Setiap aku melihat wajah laki-laki, bayang-bayang itu kembali lagi menghampiriku, Yoni. Hingga aku bilang pada ibu, aku tidak ingin ada laki-laki lain di rumah ini. Jadi itu, Kak, alasan Pak Mansur sampai saat ini masih pakai kostum badut. Iya, Kak? Ya, karena laki-laki akan lebih menyenangkan jika mereka tidak memperlihatkan wajah aslinya. Kak Lucy, ayo kita menari dan bernyanyi saja, Kak. Iya, ayo Kak. Ayo, Kak. Aku tidak mau menari. Aku juga tidak mau menyanyi. Ada apa ini ribut-ribut? Suara kalian itu loh, terdengar sampai tetangga sebelah. Ibu, kami ingin menari, Bu. Kami juga ingin menyanyi, Bu. Boleh dong, Bu. Buat apa kalian menari? Buat apa juga kalian menari? Itu tuh hal yang tidak berguna. Tapi kami ingin, Bu. Sekali lagi kalian menari dan menyanyi, lebih baik kalian keluar dari rumah ini. Hidup saja sendiri apabila tidak mentaati peraturan yang ada di rumah ini. Aturan? Aturan macam apa, Bu? Yang tidak memperbolehkan anak-anaknya untuk memilih apa yang mereka sukai? Diam kamu, Yoni! Kamu juga semakin dibiarkan semakin kurang ajar. Memangnya ibu tidak tahu apa kelakuanmu selama ini? Menyewa orang untuk berpura-pura menjadi pacarmu, sampai pura-pura punya hutang. Maksud kamu itu apa, ha? Bu, aku ini sudah dewasa, Bu. Aku berhak buat nentuin jalan hidupku sendiri. Aku capek diatur sama ibu. Seharusnya kalian itu mencontoh kamu. Sedari kecil dia selalu
Ini semua mungkin menyakitkan bagi ibu. Tapi ini adalah kenyataan, Bu. Sebuah kenyataan bahwa Tania dan Lia menyukai musik dan tarian. Sebuah kenyataan bahwa aku ingin sekolah di luar negeri. Dan tentu saja, sebuah kenyataan bahwa ibu melakukan ini semua hanya karena ibu masih trauma, kan? Ibu itu mendidik kalian sendirian. Tanpa bantuan siapapun. Ibu dikucilkan oleh keluarga ibu. Karena mereka malu. Bagian dari keluarga mereka ada yang mengalami perceraian. Ibu berusaha payah membesarkan kalian. Atas ini balasan kalian. Sangat menyedihkan. Permisi, Nyonya. Loh, Jut. Bukan, Pak Mansur. Maaf jika saya datang di waktu yang tidak tepat, Nyonya. Saya hanya ingin berpamitan dengan kalian semua. Maksud kamu apa, Mansur? Kamu juga sudah berani menentang saya? Oh, atau jangan-jangan kamu yang mengajarkan mereka semua hal ini? Maaf, Nyonya. Setiap orang pasti memiliki sisi argumentasinya masing-masing. Argumentasi Nyonya pasti berbeda dengan Non Tania, Non Lia, Non Lucy, bahkan dengan Non Yoni. Lantas sampai kapan Nyonya akan bertahan pada argumentasi itu? Maaf, Nyonya. Secara fisik, saya sudah tidak kuat berada di sini, Nyonya. Maka dari itu, saya permisi, Nyonya. Pak Mansur, Pak Mansur! Pak! Pak! Pak Mansur! Ibu jahat!